Mengimbangi arus globalisasi dan transformasi digital, manusia sebagai subjek dan objek prosesnya mau tidak mau harus mengalami perubahan pola perilaku untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi. Data Indonesian Digital Report 2023 menunjukkan peningkatan angka cellular mobile connection di dunia 113 juta melebihi pertumbuhan angka penduduknya sendiri. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, cellular mobile connection meningkat lebih dari 2 kali lipat dari pertumbuhan jumlah penduduknya. Transformasi bisnis telah menuntut seluruh organisasi berevolusi secara digital, mengatasi perkembangan bisnis yang terus berubah, termasuk bisnis perumasakitan. Dengan pendekatan berbasis teknologi, revolusi industri 4.0 ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sekaligus memperluas lingkup edukasi kesehatan dan dakwah keislaman yang menjadi bagian prosesnya. Mengapa bisa ada unsur dakwah di dalam pelayanan kesehatan? Karena proses dakwah dalam bina rohani pasien adalah salah satu dimensi terapi yang diberikan untuk kesembuhan pasien, yaitu terapi psikoreligius. Pelayanan kesehatan bernuansa Islami membalut aktivitas tindakan medis dan asuhan keperawatannya dalam kaidah syariat Islam, sehingga semua elemen yang terlibat merasakan kentalnya nilai ibadah dalam kesehariannya, seperti yang digalakan oleh Mukisi dan RSRS yang tergabung di dalamnya. Lantas, bagaimana transformasi digital ini berperan penting dalam optimasi dakwah dan edukasi di lingkungan rumah sakit? Berangkat dari Empang, Kota Bogor, Rumah Sakit Umi memulai proses transformasi digital tersebut secara bertahap. Ada 4 program yang didesain dan diaplikasikan. 1. Syarif atau Syariah Healthcare Information Center. 2. Bina Rohani Pasien Terintegrasi. 3. Penciptaan Bi'ah Islamiyah. Dan 4. Branding Umma sebagai syariah maskot Rumah Sakit Umi. Syarif adalah kios informasi interaktif dengan monitor layar sentuh, di mana seluruh informasi dapat dibuka dengan sentuhan saja. Pengunjung dapat memperoleh informasi, jadwal sholat harian, tausiah, kalkulator zakat, hingga QR Code untuk mempermudah pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Aplikasi Syarif juga dilengkapi dengan informasi kesehatan lainnya, termasuk akses cepat mengunduh aplikasi RSUMI di Play Store. Program kedua, Bina Rohani Terintegrasi. Tim Bina Rohani bertugas memberikan pelayanan dan bimbingan tata cara beribadah saat sakit, membimbing untuk berdoa, serta memberikan motivasi terhadap pasien dan keluarga. Sistem Bina Rohani yang terintegrasi mempermudah tim Bina Rohani saat melakukan dakwah dan edukasi pada pasien serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi program. Materi dakwah dan edukasi tersedia dalam format digital. Salah satunya e-book panduan ibadah bagi pasien. Pelaporan kegiatan dilakukan secara online untuk mempermudah pemantauan. Juga tersedia fitur berlangganan tausiah harian yang dapat dipilih oleh pasien maupun warganet. Program ketiga, penciptaan Bi'ah Islamiyah, yaitu penerapan budaya Islami yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dipraktekkan oleh seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Umi Bogor. Beberapa hal yang dilakukan adalah, pertama, Sholat Reminder Message, yaitu pesan pengingat sholat dilakukan melalui setting otomatis di TV kamar rawat inap maupun TV ruang tunggu pelayanan. Jadi ketika waktu sholat datang, apapun tayangan atau saluran TV yang sedang berlangsung, secara otomatis akan berpindah ke channel azan. Selain itu, pesan pengingat waktu sholat juga dilakukan melalui paging rumah sakit, yaitu pengumuman melalui sentral audio yang ada di setiap ruangan Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi ketika waktu sholat tiba, speaker masih melantunkan murotal, maka secara otomatis murotalnya berhenti sejenak, digantikan oleh suara pengingat sholat, kemudian suara azan. Yang kedua, Digital Islamic Environment, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran di Rumah Sakit Umi. Sudah banyak sekali penelitian dilakukan terkait pengaruh positif terapi murotal Al-Quran. Salah satunya adalah penelitian panjang Dr. Ahmed Al-Khadi di Klinik Florida, Amerika Serikat. Hanya dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran, seseorang dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Hasil penelitiannya menunjukkan 97% berpengaruh besar dalam menimbulkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Oleh karenanya, Rumah Sakit Umi Bogor menerapkan pemutaran murotal Al-Quran selama 24 jam di mini televisi dalam lift, kamar pasien, dan lingkungan Rumah Sakit Umi Bogor. Harapannya dengan menekankan murotal ini dapat menjadi salah satu ladang amal dalam mengisi waktu harian sivitas hospitalia dan pengunjung Rumah Sakit Umi. Pikiran dan hatinya menjadi tenang dan semakin dekat kepada Allah SWT. Selanjutnya, syair dan sholawat di plasma TV ruang tunggu.
Untuk mengisi waktu dan menemani waktu tunggu pasien, keluarga pasien, dan pengunjung, maka di ruang tunggu pelayanan diputarkan media informasi dengan latar suara lantunan sholawat kepada Rasulullah SAW agar lebih tenang dan sabar menunggu giliran pelayanan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selanjutnya, autoplay zikir pagi dan petang. Setting autoplay zikir al-ma'surat pagi dan petang melalui sentral audio yang akan terdengar pada pukul 7 pagi untuk zikir pagi dan pukul 16 untuk zikir petang. Adalah Syariah Maskot. Syariah Maskot Rumah Sakit Umi Bogor adalah sebuah gambar animasi seorang muslimah berhijab rapi berprofesi tenaga kesehatan yang diberi nama Umma. Standar gaya tangan salam Umma mengimprestasikan moto Rumah Sakit Umi, yaitu We Care and Cure with Heart. Moto tersebut menumbuhkan filosofi bahwa pelayanan Rumah Sakit Umi Bogor dilakukan atas dasar peduli dan menyembuhkan dengan hati. Seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang begitu tulus tanpa pamrih. Optimalisasi digital melalui Syariah Maskot adalah Umma, sang Syariah Maskot RS Umi, animasi bergerak yang akan tampil dan menyapa masyarakat yang masuk dalam aplikasi Syarif di berbagai media. Maka kesimpulannya adalah penggunaan media digital yang baik sebagai alternatif dalam mengembangkan dakwah dan edukasi kesehatan agar menarik, efektif, dan kekinian. Upaya pengoptimalan yang terjadi melalui transformasi digital bagi pelayanan kesehatan agar terus dilakukan, supaya dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkah untuk semua.